anak? Mari, Pak. Oke, sebelum kita mulai, siapkan ketua. Bersiap. Sebelum melakukan pelajaran kita hari ini, ada kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Jadi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran kecerdasan artifisial dan coding. Sebelum kita mulai, ada baiknya Bapak cek dulu kehadiran masing-masing. Apakah hari ini semua hadir? Berapa yang tidak hadir? Satu. Siapa namanya? Aryo. Kenapa Aryo? Izin ya. Izin atau sakit? Izin ya. Nah, jadi mudah-mudahan dia tidak sakit dan bisa bertemu kembali bersama dalam belajar bersama kita. Amin. Hari ini juga kita syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan kepada kita rahmatnya sehingga semuanya dapat bertumbuh sehat walaupun hujan ya. Hujan, kalau hujan kan pasti salah terlambat. Ada terlambat tadi? Ada ya? Nah, apa terlambat? Mungkin ada niatnya untuk datang ke sekolah. Iya. KKA adalah coding dan kecerdasan artifisial. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang khusus tentang kecerdasan artifisial. Kalau dalam bahasa Inggris namanya AI. Ya, dalam bahasa Indonesia kita harus biasakan mengucapkannya adalah KA, kecerdasan artifisial. Ini adalah kata lain dari AI. Paham ya, Nak ya? Jadi pembelajaran kita hari ini, sebelum saya masuk tentang ilmunya, di sini ada tujuan pembelajaran kita, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kita belajar, anak-anak sekalian, peserta yang ada di sini harus dapat mengidentifikasi perangkat AI apa yang dapat membantu mengerjakan tugas. Nah, yang pertama ini berarti kamu coba saya tanya, kira-kira sudah pernah nggak memakai AI untuk mengerjakan tugas? Apa contohnya? Wah, sudah sering kali kita pakai ini. Apa lagi? Wah, ini nih. Apa lagi yang di handphone? Meta dan WhatsApp, ya kan? Apalagi yang kalau di internet, kan? Ada Canva juga kan? Ada Canva AI nanti kita lihat, ya. Nah, kemudian ternyata AI ini atau kita nanti tadi dengan kata KA dengan kita mengidentifikasi mana yang dapat membantu kita menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan. Bukan hanya tugas dari belajar ya. Siapa yang bekerja, saya yang berusaha juga, atau yang di dalam pemerintahan, kantor-kantor juga bisa ya. Kemudian yang kedua, harus dapat nanti kalian menjelaskan setelah kita bahas nanti, dapat kalian menjelaskan apa sih kelebihannya dari KA ini. Banyak ya. Dan ternyata kelebihan dan keterbatasannya. Kalau bilang keterbatasan sebenarnya bisa belum? 1, 2, 3, belum ini cepat sisinya ya. Saya juga. Sandi. Masih ada. Ya, masih ada. Kolaborasi antara juga Itu enggak ini.
Coba lihat. Tunggu. Saya Nila Rahmadani, saya Sarshika, Saya Zahra, saya Ermina, saya Balkis Aisyah. Ya, nomor kami akan mempresentasikan hasil kami akan mempresentasikan hasil ringkasan dari artikel AI dan keamanan cyber. Keamanan data digital menjadi perhatian utama dengan AI digunakan untuk mendeteksi cyber seperti peretasan, virus, dan lain-lainnya dengan lebih cepat. AI bisa mengenali pola serangan dan memberikan peringatan dini. Namun, peretasan juga menggunakan AI untuk menciptakan serangan yang lebih canggih. Oleh karena itu, meskipun efektif, peran manusia juga penting untuk mengawasi dan memperbarui sistem keamanan agar tetap kuat. Kombinasi AI dan keterampilan manusia sangat perlu menghadapi ancaman yang terus berkembang. Perbaikan ketahanan ide manusia. Di era digital saat ini, ancaman terhadap keamanan data semakin kompleks. AI digunakan untuk mendeteksi dan merespon ancaman cyber seperti peretasan, virus, dan lain-lain. AI dapat mengenali pola. Namun meskipun AI sangat efektif, peretas juga mulai memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan serangan yang lebih canggih dan sulit diidentifikasi. Meskipun AI memainkan peran penting dalam sistem keamanan, keterlibatan manusia tetap diperlukan untuk mengawasi, menganalisis, dan memperbarui sistem keamanan. Keterlibatan manusia tetap diperlukan untuk menghadapi ancaman. Tiga poin penting. Yang pertama, AI dalam keamanan. Ya, belum betul Jessica, soalnya saya akan jawab kalau itu penting buat kita untuk kehidupan sehari-hari termasuk juga. Saya pun apalagi kita sebagai siswa untuk menyelesaikan tugas sekolah. Tapi untuk ketergantungan tidak, karena kalau itu hanya untuk alat, bukan ketergantungan itu. Tidak mengurangi tugas. Oke, udah lah, sudah cukup ya. Mana Jessica bisa dipahami? Oke. Lanjut. Kenapa dia dianggap penting harus kolaborasi dengan manusia? Itu tadi lah, uji dari apa tadi? Oke, jadi ini saya akan mau menjawab pertanyaan dari Saskia tadi. Nah, KA itu membantu analisis medis lebih cepat. Misalnya MRI sama röntgen itu daripada kalau manual, tapi kalau kita pakai KA itu lebih cepat. Nah, terus KA itu bisa mendeteksi gejala yang sering lewat. Misalnya kita pakai manual kan. Nah, karena itu rasa dari itu ada gejala yang kelewatan. Nah, tapi kalau pakai KA, nah itu lebih akurat ya. Yaudah, tapi ya tetap diingat karena walaupun kolaborasi KA dan
KA itu sangat membantu di dunia medis, tapi keputusan akhirnya tetap ada di tangan sang dokter. Dari kelompok masing-masing. Ayo, Jessica, ayo tambahkan dulu. Kasih tambahan ya. Menurut kamu bagaimana tadi KA itu? Ayo. Coba tambahkan yuk, KA, ayo. Boleh, ya. Baik, silakan Jessica. Saya bertanya, menurut kalian sendiri, apa sih pentingnya KA bagi kita dan apakah kalian sering ketergantungan dengan menggunakan KA? Ya. Contohnya kalian itu menggunakan KA itu untuk ngapain sih? Oke. Baik, terima kasih Jessica atas pertanyaannya. Untuk sementara kan kami tabung dulu pertanyaannya. Apa ada orang lain yang mau bertanya lagi? Kolaborasi kecerdasan buatan dan keterampilan manusia sangat penting. Oke, ayo. Baik, karena sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka akan kami tutup. Kami kelompok sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami kelompok 4 kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sudah cukup lah ya. Oke. Iya, biar tidak. Nah, itu salah satu tujuannya, ya kan? Jadi harus bijak, jangan sampai ketergantungan. Jadi semua perhatikan ke depan, tutup dulu ini. Ya, tutup, masih dibuka. Tidak semua ke depan, tidak semua ke depan. Sekarang kesimpulan, tutup. Nah, berarti untuk penutupnya sebelum kita tutup, kesimpulan yang pertama yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini apa yang pertama? Supaya dalam berkolaborasi dengan KA tidak ketergantungan. Yang kedua, dalam berkolaborasi dengan kesimpulan yang kalian dapatkan dari diskusi kalian tadi. Ayo, coba dulu siapa yang bisa menjawab? Kalau bisa jawab, satu. Menurut kamu apa satu? Tentang kolaborasi KA dengan manusia itu bagaimana? Ayo. Ayo, bagaimana? Apa tujuan kita mempelajari kolaborasi hari ini? Biar bagaimana? Itu dia. Ayo, biar bagaimana? Pertama biar pokoknya dari kelemahan tadi, biar bagaimana? Tidak tergantung. Iya, biar tidak Tergantungan. Nah, itu salah satu tujuannya. Iya kan? Ya. Nah, jadi harus bijak, jangan sampai ketergantungan. Jadi semua perhatikan ke depan, tutup dulu ini, tutup. Ya, ditutup, nggak usah dibuka. Tutup, lihat semua ke depan, Sekarang kesimpulan, tutup. Nah, berarti untuk penutupnya sebelum kita tutup, kesimpulan yang pertama yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini apa yang pertama? Supaya dalam berkolaborasi dengan KA tidak Ketergantungan. tidak ketergantungan. Yang kedua, dalam berkolaborasi dengan AI harus ada Etika. tidak boleh ada iya, tidak boleh ada plagiarisme. Kemudian bagaimana yang ketiga? Kesimpulannya bagaimana? Iya. Jangan kita terlalu percaya dengan KA.
harus kita verifikasi. Apa? Verifikasi. AI harus ada tidak boleh ada Plagiarisme. iya, tidak boleh ada plagiarisme. Kemudian bagaimana yang ketiga? Semuanya bagaimana? Bisa memberikan informasi yang tidak akurat. Jangan kita terlalu percaya Sama KA. dengan KA. Harus kita verifikasi. Apa? Verifikasi. Ini yang terakhir, harus verifikasi. Karena apa yang Bapak bilang tadi, KA yang bagaimana yang nanti karang-karang? Sampai di mana kita? Berapa soal? Lima ya? Oke. Sudah? Baik. Kita tutup. Ternyata nomor satu adalah Saskia. Tepuk tangan 400 dibanding 960 nomor 1. Nomor 2 Jessica Anastasia. Nomor 3 Martin Prabowo. Baik, baik. Oke, baik sampai di sini. Nah, sebelum kita sudah selesai pelajaran kita hari ini tentang kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Saya harap semua dapat mendapatkan kesimpulannya bahwa bijaklah memakai kata. Baik, sampai sini pertemuan kita dan lagi minggu depan. Sebelum kita pulang, silakan ketua pemimpin kita pulang. Siap. Sebelum pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat.